他认为自己可以掌控局势。 Cerita ini bakal fokus sama seorang penjudi muda bernama Lee. Saat ini dia lagi dalam kondisi yang cukup parah setelah kalah taruhan besar. Selain kehilangan duit, Lee juga hampir kehilangan hidupnya karena melakukan hal-hal kayak gitu. Rama. Beberapa minggu sebelum Lee mengalami kondisi yang parah, dia sering main ke tempat judi. Tapi bukan buat main secara legal, melainkan nyari mangsa yang mau diajak main dengan memperhatikan berbagai hal seperti seorang pemula yang kondisi mentalnya belum siap buat main. Setelah nemuin mangsa, Luffy bakal ngajak dia main tanpa sadar kalau itu cuma trik biar si pemula kejebak dan akhirnya taruh semua kekayaannya. Oke, ternyata di balik kejahatannya itu, Luffy adalah anak yang sayang sama orang tua. Itu kelihatan dari cara dia pakai uang yang didapat buat ngobatin ibunya yang lagi sakit. Sekarang ibunya butuh donor darah yang harganya bener-bener mahal banget. Tunggu dulu. Pas Luffy lagi mau kerja kayak biasa di kasino yang sama, tiba-tiba ada bapak-bapak yang ngajak dia taruhan lempar koin. Dan ternyata bapak tua itu adalah pemilik kasino tempat Luffy kerja, namanya Tuan Kin. Sebelum dia pergi meninggalkannya, si bapak itu ngasih Luffy waktu 7 hari buat lunasin semua hutangnya dan nyuruh semua petugas keamanan buat melarang Luffy balik ke tempat itu. Setelah kejadian di kasino itu, kita diperlihatkan Luffy yang niatnya mau culik anak Tuan Kin supaya dapetin uang tebusan. Nggak perlu banyak asal hutangnya ke Tuan Kin bisa lunas kurang dari 7 hari. Alih-alih berhasil nangkep Xiao, Luffy malah hampir mati gara-gara Xiao itu sendiri. Bukannya bunuh orang yang mau nyulik dia, Xiao malah ngajak dia makan di restoran yang buka 24 jam. Di restoran, Xiao nyaranin Luffy supaya nyuri orang lain aja. Itu harus dia lakuin karena nggak bakal dapet apa-apa dari dia. Meskipun ayahnya Karayaya, Tuan Kin nggak sekalipun menganggapnya kayak anak sendiri. Bahkan dia dalam hati kecilnya berharap bisa cepet-cepet meninggal. Pas sampai rumah, L ternyata diikutin sama orang yang minta izin buat nginep semalam. Dan L ngasih izin asalkan Xiao tetap baik dan gak nyentuh barang-barangnya tanpa izin. Setelah ngerasa kalau siur, Luffy buru-buru masuk ke ruang perawatan ibunya buat ganti darah supaya proses transfusinya tetap jalan. Tapi setelah lihat stok kantong darahnya tinggal 2, Luffy langsung pergi ke apotek gelap, itu tempat beli darah. Baru aja dia sampai di sana, tiba-tiba Luffy malah diculik sama Tuan Kin dan diancam supaya cepat bayar hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Kalau sampai akhir nggak bisa bayar, Tuan Kin bakal jual semua organ dalamnya ke pasar gelap yang jelas-jelas nggak jelas. Pas pulang ke rumah, Lop langsung usir Xiao dan hapus tanda spidol di tubuhnya. Dia bener-bener frustasi sama apa yang baru aja dia alami. Akhirnya, ingat kata-kata Xiao di restoran tempat pertama mereka ngobrol. Ternyata Xiao minta supaya Luffy culik dia dan uang tebusannya bebas dipakai tanpa dibagi sedikit pun. L yang gak punya pilihan lain akhirnya nyuruh Xiao masuk lagi. Dia setuju soal penculikan yang disaranin Xiao, di mana mereka langsung bikin skema biar kelihatan penculikannya beneran. Setelah ngerasa cocok sama salah satu skema yang mereka buat, Luffy akhirnya mulai bertindak dengan mengirim jaket Xiao ke rumah Tuan Kin. Terus dia kirim live chat ke Tuan Kin,
lewat situs luar negeri supaya nggak terlacak polisi. Di situ Xiao minta tebusan ke ayahnya sebanyak 10 juta yen, meskipun Luffy sebenarnya nggak terlalu setuju sama itu. Karena penasaran, Luffy tanya ke Xiao kenapa dia sampai bertindak sejauh ini. Xiao jelasin kalau dia cuma pengen jadi seorang anak yang disayang sama kedua orang tuanya, bisa bebas ngelakuin apa aja yang dia mau, gak dikurung di rumah kayak burung lovebird yang sekarang terkurung di dalam sangkar. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Luffy dapat pesan yang bikin dia cukup deg-degan. Tapi sayangnya pesan itu cuma spam promosi supaya dia bisa main di situs punya Tuan Kin. Karena waktu terus jalan tanpa ada balasan dari Tuan Kin, Luffy akhirnya pergi ke rumah orang tua itu yang baru aja dia sampai di sana. Luffy terpaksa harus balik setelah dapat notifikasi dari HP-nya. Pas sampai di rumah, dia langsung lihat ibunya yang untungnya baik-baik aja. Selain seneng, El juga dikasih kejutan berupa masakan enak dari daging segar yang ternyata dari hewan peliharaannya sendiri. Meskipun masih marah sama apa yang dia lakukan, El langsung nyembunyiin diri di kamar ibunya sebelum Tuan Kin nyadar kalau anaknya lagi di rumahnya. Setelah Tuan Kin masuk ke rumah, mereka kelihatan saling tatap-tatapan tanpa banyak ngomong. Di momen penting itu, Tuan Kin malah penasaran sama pintu yang terkunci. Dia lalu minta Luffy buat buka pintu itu dan nunjukin isi di balik pintu tersebut yang ternyata setelah orang yang paling dibencinya pergi, Luffy langsung datang ke Xiao buat ngajak dia keluar. Luffy kaget banget pas lihat si ibu udah tergeletak di lantai dengan kakinya yang berdarah-darah. Setelah ngelakuin pertolongan pertama, baru deh Luffy cerita tentang sosok cewek yang dia rawat. Ternyata cewek itu bukan ibunya, tapi seorang direktur panti asuhan. El adalah anak yatim piatu yang diselamatin sama ibu direktur itu, dikasih tempat tinggal, makan, sama pendidikan sampai SMA. Kemudian, Xiu datang ke tempat Luffy buat minta maaf atas apa yang terjadi. Lu pun nanya siapa nama asli Xiu sebenarnya, di mana Xiao. Menjelasin kalau namanya Xiao, kakak dari adik yang udah tewas. Xiao cerita kalau adiknya itu pecinta bubuk terlarang, dan sebagai kakak yang baik hati dan perhatian, dia ngambil bubuk itu waktu adiknya lagi fly di pemandian. Soalnya si adik marah dan ngancem kakaknya sampai dicekik supaya balikin bubuk itu. Tuan Kin yang kebetulan lewat coba melerai mereka. Tapi pas Xiu mau nelponin ambulans, Tuan Kin marahin dia dan ngebiarin aja si adik tetap mati. Bukan tanpa alasan, sebenarnya nama baik Tuan Kin udah sangat tercemar gara-gara adik yang salah pergaulan. Apalagi Tuan Kin juga mau nyalon jadi wali kota. Jadi jelas deh kalau kematian itu nggak masalah buat dia, malah jadi keuntungan buat kelancaran kampanyenya. Cowok yang datang ke mereka setelah misi selesai itu adalah pacar si adik yang bikin dia terjerumus ke lingkaran setan. Dia satu-satunya cowok brengsek yang bikin Tuan Kin jadi susah kayak sekarang. Selanjutnya, kita bakal dibawa balik ke waktu pas El masih jadi penipu di kasino milik Tuan Kin. Waktu itu ternyata Tuan Kin udah tahu semua tindakannya. Dia sama sekali nggak niat gangguin El karena dia anggap El anak yang pinter. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Tuan Kin mulai mikir buat jadikan Luffy kambing hitam dan mulai mainannya dengan Tuan Kin yang jadi tokoh utama. Utamanya tahu kejadian itu sama apa yang dia alamin bareng Xiao, cuma main-main doang.
L cuma bisa ngeratapin nasibnya sekarang bareng si burung yang ternyata masih hidup. Beberapa hari setelah kejadian itu, Xiao pergi ke tempat yang ada lokernya. Itu perintah dari L buat ngasih bagian Xiao dari hasil drama penculikannya. Uangnya ternyata full, nggak ada yang dipakai Luffy buat bagiannya karena dia sendiri nggak terlalu butuh duit. Luffy sendiri diculik sama Tuan Qin dan dia berniat buat ngebiarin Luffy pergi. Luffy yang masih bingung banget sama apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya nanya gimana caranya Tuan Qin bisa menang. Tuan Qin jawab, sejak pertama kali ketemu dia udah nunjukin sifat jahatnya ke Luffy. Jadi Luffy percaya kalau Tuan Qin memang orang jahat. Setelah Luffy percaya sepenuhnya, Tuan Qin mulai main peran sebagai penjahat beneran. Jadi Luffy yang terdesak malah jadi makin nyusahin diri sendiri dengan ngumpulin semua keahliannya dan makin tenggelam dalam drama itu. Pak Qin malah ngebiarin L kabur bawa uang tebusan itu. Nah, lu malah nanya-nanya soal kematian ibu yang emang meninggalnya nggak wajar. Terus Pak Qin sendiri secara nggak langsung ngaku kalau dia pembunuhnya. Besoknya, Luffy pergi ngintip aktivitas Xiao di seberang gedung tempat dia kerja. Dia langsung nelpon cewek pujaannya dan menawar apakah mau ikut sama dia ke Brazil. Soalnya ternyata Luffy udah beliin dia 2 tiket buat mereka berdua. Sejak kejadian itu, Xiao mulai mikir-mikir tentang apa yang harus dia lakuin. Di situ Xiao meyakinkan dirinya buat tetap berangkat ninggalin ayahnya dan kemewahannya cuma demi bisa bareng Luffy, orang yang dia suka banget sejak pertama kali lihat. Sementara itu, Tuan Qin yang lagi diperiksa polisi soal penculikan anak bungsunya malah dapet telepon yang bilang kalau anak keduanya juga lagi diculik. Dia langsung ngeh kalau penculiknya itu Luffy yang pengen balas dendam. Jadi Tuan Qin langsung nelpon Luffy buat balik main lempar koin sama L, kali ini yang dipilih kepala. Sendiri nggak nemuin L di bandara, tapi setelah inget gelang pelacaknya, dia tahu Luffy lagi di sebuah hotel dan langsung ngikutin. Pas itu juga Xiao nemuin L sama ayahnya di tempat yang sama, jadi dia mutusin buat ngikutin cowok itu. Ujaan hatinya langsung ngambek setelah ngerasa dibohongin. Dia tahu kalau Luffy masih main-main sama ayahnya. Xiao bilang kalau sekarang ayahnya lagi bareng polisi mau datang ke tempat ini. Tapi Xiao nggak nyadar kalau kejadian ini sebenarnya udah dihitung sama LP dari awal. Dan tebak deh apa yang bakal terjadi. Ternyata orang yang Tuan Qin datengin nggak lain adalah pacar anak bungsunya sendiri, si pecandu itu. Jadi kali ini tamat deh ceritanya. Sudah jadi cerita, Pak Qin bakal jadi wali kota karena polisi bakal mulai selidikin lebih dalam. Berkat keberhasilannya itu, akhirnya Luffy bisa lega karena udah berhasil balas kematian ibunya. Tapi si Ao kayaknya nggak suka sama apa yang Luffy lakuin. Meskipun begitu, rasa cinta mereka berdua bikin Xiao luluh lagi dan mutusin buat tetap pergi bareng Luffy ke Brazil. Dan itulah akhir dari Welcome to the Game, sebuah kisah tentang ambisi, rahasia, dan permainan berbahaya yang menelan siapapun yang terlibat terlalu dalam. Kadang dalam hidup bukan kemenangan yang kita cari, tapi jalan keluar dari permainan yang kita ciptakan sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan like videonya.